Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat. Insya Allah. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran kelima. Menyajikan informasi tentang benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat diperoleh dari teks yang kita baca. Kita dapat mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi yang ingin kita ketahui dari teks. Setelah itu, kita dapat menyajikan informasi tersebut dalam bentuk bagan. Bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu, tuliskan informasi penting dari teks berikut dalam bentuk bagan. Benda dari logam, kaca, dan karet. Yang pertama, kita lihat benda dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Bahan yang termasuk logam antara lain besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Logam biasa dimanfaatkan untuk membuat tiang bangunan karena sifatnya kuat, misalnya besi dan baja. Logam biasa digunakan untuk peralatan masak karena sifatnya mudah menghantarkan panas, misalnya aluminium. Aluminium dimanfaatkan untuk membuat panci, wajan, dan teko. Lalu yang kedua, benda dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca atau pasir silika. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, dan mangkuk. Kaca juga digunakan untuk membuat jendela, pintu, dan akuarium. Yang ketiga, benda dari karet. Karet terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Getah karet diolah menjadi karet yang siap dipakai untuk membuat suatu benda. Karet memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Karet digunakan untuk membuat alas kaki seperti sandal dan sepatu. Karet juga digunakan untuk membuat ban dan bola. Nah, silahkan Ananda Soleha melihat contoh bagan tersebut. Ya, pada bagan kita diminta untuk mengelompokkan benda. Ada benda dari logam, kaca, dan karet. Nah, coba kita lihat pengelompokan benda yang termasuk dalam logam. Nah, pada teks sebelumnya kita bisa menemukan jawabannya. Ya, benda yang terbuat dari logam itu ada besi, lalu ada baja, dan tembaga, aluminium, serta ada emas. Lalu kita lihat pengelompokan benda yang kedua, ada kaca. Nah, pengelompokan benda yang terbuat dari kaca ada peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, mangkuk, dan ada juga jendela, pintu, dan akuarium. Lalu pada bagian ketiga ada pengelompokan benda yang terbuat dari karet. Nah, tadi kita sudah
baca dan mendengarkan teks benda dari logam, kaca, dan karet. Nah, sekarang kita lihat benda dari karet. Ya, tadi ada sandal dan sepatu. Juga ada ban dan bola. Sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Kita sudah mempelajari bahwa sila keempat Pancasila bermakna setiap warga berhak menyampaikan pendapatnya dalam musyawarah. Saat menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun. Saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan saksama dan menghargainya. Menghargai pendapat orang lain merupakan kewajiban setiap anggota dalam musyawarah tersebut. Jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat anggota lainnya, maka dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Perpecahan dan permusuhan dapat menghambat kelancaran jalannya musyawarah. Hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota musyawarah untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kesetaraan satuan panjang baku, bagian pertama. Kita sudah mempelajari cara melakukan pengukuran panjang benda dengan satuan baku. Hasil pengukuran panjang tersebut dapat dinyatakan dengan satuan baku meter dan sentimeter. Selain satuan meter dan sentimeter, masih ada beberapa satuan baku lainnya seperti milimeter. Satuan baku dapat dinyatakan dalam satuan baku lainnya. Perhatikan antar satuan panjang berikut. 1 meter sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Contoh kedua, 3 meter sama dengan berapa milimeter? Yang ketiga, 215 cm sama dengan berapa meter, berapa sentimeter. Soal yang keempat, 3 meter 25 cm sama dengan berapa sentimeter. Sekarang kita selesaikan keempat contoh tersebut. Nah, contoh yang pertama tadi 2 meter sama dengan berapa sentimeter. Nah, kita lihat pada tangga satuan. Nah, pada meter ke sentimeter itu turun 2 kali. Setiap satu turunan dikali 10, karena meter ke sentimeter itu 2 kali turun, jadi 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi 2 kali 100 cm sama dengan 200 cm. Lalu contoh yang kedua, 3 meter sama dengan berapa milimeter? Nah, penyelesaiannya yaitu 3 meter sama dengan 3 kali 1000 mm sama dengan 3000 mm. Kenapa 3 dikali 1000 mm? Karena dari meter ke milimeter itu kita turun 3 kali. Jadi 10 dikali 10 kali 10 sama dengan 1000. Jadi 3 kali 1000 sama dengan 3000 mm. Selanjutnya contoh yang ketiga. 215 cm sama dengan berapa meter, berapa sentimeter.
Nah, 215 cm sama dengan 200 cm tambah 15 cm. Lalu 200 cm itu dibagi 100. Karena 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi 200 cm itu kita bagi 100. Sehingga 200 bagi 100 cm sama dengan 2 meter. Dan 15 cm. Jadi 2 meter 15 cm. Itu sama dengan 215 cm. Selanjutnya contoh yang keempat. 3 meter 25 cm sama dengan berapa centimeter? Nah, 3 meter sama dengan 3 kali 100 cm. Seperti pada yang sebelumnya itu, kenapa dikali 100? Karena dari meter ke centimeter itu turun 2 kali. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi 3 kali 100 cm tambah 25 cm. Sama dengan 3 kali 100 sama dengan 300 cm tambah 25 cm. 300 cm tambah 25 cm sama dengan 325 cm. Ayo berlatih. Ubahlah ke dalam satuan yang ditentukan. Soal yang pertama, 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Yang kedua, 4 meter sama dengan berapa milimeter? Yang ketiga, 4 meter 25 cm sama dengan berapa sentimeter? Yang keempat, 5 meter 30 cm sama dengan berapa sentimeter? Yang kelima, 7 meter 35 cm sama dengan berapa sentimeter? Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda Soliha tetap semangat belajar dari rumah dan bisa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat. Sekian dan terima kasih. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.